Di halaman belakang sekolah, Ina berjalan di antara sekumpulan meja yang terbakar dan tiba-tiba diserang oleh seorang gadis menyeramkan yang mengingatkannya pada temannya Jiwon. Lebih banyak hantu muncul di daerah tersebut dan Ina menemukan dirinya dikelilingi, tetapi ketika dia mengira dia akan mati, dia terbangun di tempat tidurnya di asrama sekolah. Keadaan menjadi tegang di seluruh kampus karena ini adalah minggu terakhir ujian dan semua orang berada di bawah tekanan. Ina memiliki kesabaran yang lebih sedikit dibandingkan biasanya terhadap anak-anak dana perwalian, yang mendapatkan hak istimewa ekstra di sekolah hanya karena memiliki uang, tapi dia bisa bersantai setidaknya sedikit ketika dia berkumpul ketika sahabatnya Yun dan orang iseng di sekolah Hyun, yang naksir dia. Para guru juga tegang, Choi tidak pernah tersenyum selama ini, dan Hwang terus memarahi Lee karena terlalu kasar terhadap siswa. Selama ujian, Beom terus mendengar bisikan di sekitar kelas dan tiba-tiba berteriak ketika dia melihat wajah menyeramkan muncul di ujiannya, menyebabkan dia terjatuh dari kursinya. Hwang datang untuk memeriksanya, jelas tidak menemukan apapun di kertas, tapi dia melihat bekas luka yang mengkhawatirkan di pergelangan tangan Beom, meskipun dia mengatakan dia tidak melakukannya dan, itu dia. Beberapa saat kemudian, sebuah lagu lucu tiba-tiba diputar dari speaker. Para guru tidak mengizinkan ujiannya diganggu, tapi mereka mengetahui bahwa ini adalah salah satu lelucon Hyun, dan sebagai hukuman dia diminta datang ke sekolah pada akhir pekan untuk membantu para guru mengerjakan beberapa tugas. Sore harinya, para guru mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah, yang memberitahu mereka bahwa siswa dari sekolah saudara mereka akan mengunjungi mereka dalam 10 hari, jadi dia ingin mereka membuat kelas sementara dengan siswa terbaik mereka dan mulai melatih mereka akhir pekan ini. Keesokan harinya, hasil tes diumumkan dan Ina serta Yun mengetahui bahwa mereka akan menjadi bagian dari kelas khusus akhir pekan, yang merupakan masalah besar mengingat 3 teratas seperti biasa diambil oleh anak-anak kaya. Ketika Beom datang untuk mengetahui nilainya sendiri, dia mulai merasa pusing dan memperhatikan gadis menyeramkan dari mimpi Ina di tengah kerumunan. Setelah beberapa detik, wajah gadis menyeramkan itu menyatu dengan wajah Ina, menyebabkan Beom menyerangnya. Siswa lain segera menariknya pergi dan ambulans dipanggil agar dia bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat perawat menyeretnya pergi, Beom berteriak pada semua orang untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan segera mati. Di malam hari, penjaga Kim sedang melakukan tugasnya seperti biasa ketika dia tiba-tiba mendengar suara datang dari bawah lantai gedung. Itu adalah Beom, yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan muncul di sekolah dengan tangan berlumuran darah. Dia jelas ketakutan dan terus menatap sesuatu, tapi Kim tidak tahu apa. Saat penjaga menggerakkan senternya untuk melihat lebih jelas, Beom dapat melihat seluruh tubuh yang membusuk dan melarikan diri sambil berteriak. Hari berikutnya adalah hari Sabtu, dan kelas khusus dimulai dengan para guru meminta siswa Song untuk mengambil telepon semua orang karena mereka tidak diperbolehkan selama hari istimewa ini. Hyun juga datang untuk mengerjakan hukumannya. Saat kelas dimulai, Hwang memperhatikan seorang gadis bernama Min hilang tapi berasumsi dia hanya terlambat dan tetap memulai pelajaran. Sementara itu Song sedang dalam perjalanan membawa telepon ke ruang staf ketika dia mendengar suara misterius memanggil namanya. Dia mengikuti suara itu ke kamar mandi di mana dia terkejut karena tiba-tiba diserang oleh kekuatan tak terlihat yang melukainya sebelum menyeret pergelangan kakinya ke bawah pintu bilik dan kemudian ke langit-langit. Kembali ke kelas, Choi memulai pelajarannya dengan memutar video pendidikan yang tiba-tiba terganggu oleh pemandangan yang menakutkan. Min terjebak di dalam wadah kaca yang memiliki persamaan tertulis di sisinya. Belum menganggapnya serius, Choi mencoba mematikannya tetapi tidak berhasil dan mengirim Ina ke ruang staf untuk memeriksa apa yang terjadi. Saat dia berlari ke sana, Ina memperhatikan setiap layar di lorong menunjukkan hal yang sama, dan ketika dia sampai ke ruang staf dia menemukan internet tiba-tiba mati. Pada saat itu, suara menyeramkan datang dari TV yang mengumumkan bahwa semua orang akan mengikuti tes jenis baru. Jika mereka tidak menjawab latihan maka siswa akan mati satu persatu. Jika ada yang meninggalkan kampus, mereka juga akan mati, dan semua pertanyaan harus dijawab untuk mendapatkan jawaban yang lengkap. Guru dan siswa sama-sama bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Lebih buruk lagi, Kim datang untuk memastikan semua saluran telepon telah terputus. Tidak ada siswa yang membawa ponselnya, dan para guru menemukan ponselnya rusak. Kim dikirim untuk mengawasi di luar sementara Ina dan para guru bergabung dengan yang lain di kelas, di mana semua orang berteriak karena wadah kaca tempat Min mulai terisi air. Berpikir ini mungkin lelucon lain, Lee menyerang Hyun dan Hwang harus memisahkan mereka agar tidak terjadi kekerasan. Pertengkaran dimulai di antara para guru dan semua orang begitu terganggu oleh hal ini sehingga mereka melupakan persamaan tersebut sampai terlambat. Setelah wadahnya penuh dengan air, Min tenggelam. Melihat kematian nyata meyakinkan Lee bahwa Hyun tidak melakukan ini, dan dia memutuskan untuk pergi ke seberang jalan untuk melihat apakah dia dapat menemukan telepon. Pengingat Choi tentang peraturan tersebut diabaikan dan para siswa memutuskan untuk meniru Lee,
tetapi begitu mereka tiba di resepsi, mereka menemukan bahwa peraturan itu benar. Lee kembali berlumuran darah dan mati segera setelah dia melewati pintu sementara suara itu mengingatkan mereka bahwa mereka harus tetap di dalam. Sementara itu Beom berhasil masuk ke dalam gedung juga dan dia berkeliling, hanya berhenti untuk mencoret-coret buku catatannya sementara dia mendengar lebih banyak suara. Selanjutnya, suara menyeramkan itu memberitahu semua orang bahwa latihan berikutnya akan memiliki petunjuk audio dan menyakiti Song hingga membuatnya berteriak ke mikrofon, itu juga membuatnya mengakui bahwa dosanya adalah memiliki ibu yang rakus. Kemudian suara tersebut mengumumkan bahwa latihan tersebut dapat ditemukan di auditorium, di mana mereka harus menyusun frasa yang berhubungan dengan keserakahan menggunakan kata-kata yang menunggu mereka di lantai. Setelah banyak bertukar pikiran, Ina dan Huang berhasil memikirkan kalimat yang cocok, tetapi mereka tidak berhasil tepat waktu dan tubuh Song terjatuh di tengah auditorium, wajahnya ditutupi oleh lilin yang digunakan orang jahat itu, untuk menyakitinya dan jawaban atas teka-teki yang tertulis di dadanya dengan bekas luka. Selain itu, seorang siswa bernama Cak ini juga hilang, yang memberi Ina ide yang membuatnya keluar dari auditorium. Hyun mengikutinya dan menemukannya sedang melihat peringkat siswa, yang menegaskan teorinya, mereka dibunuh dalam urutan peringkat. Min dan Song menempati posisi pertama dan kedua, dan Cha yang hilang berada di posisi ketiga. Yun akan menjadi yang keempat, dan Ina sendiri berada di urutan kelima. Di auditorium, anak-anak orang kaya berpikir akan lebih aman jika mereka bersembunyi di asrama sehingga mereka membuat rencana untuk menyelinap ke sana. Yun sengaja mendengar ini dan bergabung dengan mereka. Mereka mendapat izin meninggalkan auditorium dari Huang dengan berpura-pura perlu pergi ke toilet, dan dengan berlari cepat mereka sampai ke asrama, tanpa menyadari bahwa Beom dapat mendengar mereka berlari melewati lorong. Pada saat itu, Ina dan Hyun kembali ke auditorium dan memberitahu para guru tentang penemuan mereka, yang berarti mereka harus menemukan Yun sesegera mungkin untuk melindunginya. Mereka akhirnya membagi kelas menjadi dua kelompok, satu dipandu oleh Choi, dan lainnya oleh Huang. Saat malam tiba, Cha telah hilang selama 6 jam dan tidak ada kemajuan dalam pencarian. Tiba-tiba, sesuatu mulai mengguncang pintu asrama tempat kelompok yang melarikan diri bersembunyi, dan kekuatan aneh menciptakan lubang di kayu untuk menjambak rambut siswa dan menarik kepalanya ke dalam, langsung membunuhnya. Sementara itu kelompok Huang melihat lampu dinyalakan di ruang kelas secara acak dan pergi memeriksanya hanya untuk menemukan latihan berikutnya. Melihat gambar di papan, mereka perlu memecahkan kode kata sandi untuk digunakan pada komputer di meja. Saat mereka mulai berbisnis, kelompok Choi melihat lampu berkedip-kedip di jendela asrama dan bergegas ke sana dan menemukan para siswa panik di lorong. Semua orang berteriak dan menarik satu sama lain, tidak tahu apa yang terjadi dan tidak melihat Beom bersembunyi di tangga karena dia bisa melihat hantu menyeramkan di lorong bersama mereka. Setelah beberapa saat terjadi kekacauan total, lampu mulai bekerja normal kembali dan mereka menemukan bahwa penyerang melakukan kesalahan. Mereka menculik seorang gadis bernama Sujin, bukan Yun, yang tidak pernah meninggalkan kamar tidurnya sejak awal. Di dalam kelas, kelompok Huang menemukan jawabannya adalah, di hari musim semi yang hangat, ingatlah auditorium. Mereka memasukkan kata sandi di komputer, tapi sudah terlambat. Cha sudah mati, dan tubuhnya muncul di kamera bersama dengan wajah membusuk seorang wanita menyeramkan. Pemandangan mengerikan itu membuat mereka berteriak dan berlari keluar hingga akhirnya mereka bertemu kembali dengan rombongan Choi. Setelah itu, semua orang pergi ke kafetaria untuk makan. Saat mendiskusikan petunjuk dari kata sandi, Ina menyadari ini terkait dengan mantan sahabatnya Jiwon. Dulunya dia adalah siswa nomor 1 di kelasnya karena dia selalu belajar dengan giat demi mempertahankan beasiswanya karena keluarganya miskin sehingga mampu membiayai sekolah tersebut. Suatu hari, ketika peringkat diposting setelah ujian penting lainnya, semua orang terkejut melihat Jiwon mendapat tempat ke-6, yang berarti dia harus meninggalkan asrama setelah semester berikutnya. Beberapa hari kemudian, Jiwon muncul tewas di auditorium secara misterius. Para siswa di kantin mulai bertanya-tanya apakah hantu Jiwon melakukan ini terhadap mereka, menyebabkan Huang yang jelas-jelas tidak nyaman meninggalkan topik pembicaraan karena hantu tidak ada. Setelah Kim datang untuk bergabung dengan mereka untuk makan malam juga, sebuah melodi mulai diputar di suatu tempat di gedung yang mengumumkan tes berikutnya. Huang memutuskan dia sudah muak dan pergi mencari pembunuhnya sementara Choi, Ina, dan Hyun mengikuti lagu tersebut ke ruang staf, di mana sebuah teka-teki menanti mereka dalam bentuk anagram. Untuk mengatasinya, mereka harus menyatukan gambar-gambar tersebut untuk membuat ulang foto sekolah tersebut. Sementara Sujin juga terluka parah oleh penyerang sebelum dia dimasukkan ke dalam mesin cuci. Hyun mengambil gambar yang cocok dari resepsionis untuk digunakan sebagai panduan selama memecahkan teka-teki. Rencananya berhasil dan jawabannya terungkap menjadi, saya tahu siapa yang membunuh saya, kemarahan saya akan bertahan, hadapi kebenaran.
Sementara itu Huang terus mendengar suara-suara aneh di luar dan melihat bayangan di sudut matanya. Tiba-tiba, kekuatan misterius menyerangnya dan mendorongnya menjauh, jadi Huang berlari bersembunyi di lemari dan harus berusaha keras untuk tidak berteriak sementara pisau terus menusuk pintu. Untungnya, penyerangnya pergi dan Huang akhirnya bisa melarikan diri, menabrak Choi dan para remaja dalam perjalanan keluar. Sebelum mereka dapat berbagi informasi, mereka mulai mendengar bunyi bip yang mereka ikuti dan mengetahui bahwa bunyi tersebut berasal dari mesin cuci yang mengumumkan akhir siklusnya. Di dalam, Sujin terbaring mati. Choi lebih yakin bahwa ini ada hubungannya dengan Jiwon sekarang, tetapi ketika dia meminta pendapat Ina, dia menemukan dia telah pergi. Di kafetaria, Yun menyadari semua orang di sekitarnya tiba-tiba tertidur, tapi bukannya khawatir tentang apa artinya, dia memakai headphone pemutar musiknya untuk mengalihkan perhatiannya. Hal ini menyebabkan Yun tidak mendengar wanita membusuk itu mendekatinya dari belakang untuk menculiknya dengan benar kali ini. Pada saat yang sama di asrama, Ina mengikuti bisikan misterius sampai dia menemukan gadis menyeramkan dari mimpinya menggambar coretan yang dibuat Beom sebelumnya. Hantu tersebut mencoba meraih Ina dan membuatnya berteriak, namun saat para guru dan Hyun menemukannya, gadis menyeramkan itu telah hilang. Sekarang mereka perlu memikirkan rencana yang serius, jadi Huang bertanya pada Hyun bagaimana dia melakukan lelucon itu terakhir kali. Setelah anak laki-laki tersebut menjelaskan jenis koneksi yang dia buat, kelompok tersebut pergi ke ruang park dan menemukan kabel yang membentang di seluruh sekolah untuk semua layar, jadi mereka mengikutinya ke bawah tanah untuk melihat apakah kabel tersebut dapat membawa mereka ke wanita menyeramkan tersebut. Namun orang pertama yang mereka temukan adalah Beom, yang tidak segan-segan menyerang Ina begitu dia melihatnya. Hyun juga tidak ragu-ragu dan membela Ina, namun dalam perjuangannya, Beom menikamnya hingga mati sebelum berbalik ke Ina lagi. Kali ini Huang yang menghentikan Beom, dan karena marah, dia membunuh Beom dengan beberapa pukulan. Tidak ada waktu untuk berduka karena melodi yang mengumumkan teka-teki baru dimainkan sekali lagi, kali ini bersamaan dengan teriakan Yun. Ina dan para guru mengikuti kebisingan tersebut hingga ke lorong dengan pintu terkunci di ujungnya, untuk membukanya mereka harus menyelesaikan latihan yang tertulis di sana. Di balik pintu ini Yun tergantung di pergelangan kakinya sambil menyaksikan Min yang mati mengapung dan lilin perlahan membakar tali yang menahannya. Untungnya Choi mengenali perhitungan yang diperlukan dan dengan cepat menemukan nomor kombinasi, memungkinkan mereka membuka pintu dan bergegas masuk. Sementara Choi menemukan sekumpulan lembaran kertas berisi semua tesnya, Huang mencoba menemukan cara untuk menurunkan Yun dengan aman dan Ina memeluknya untuk menghiburnya melalui ketakutannya. Sayangnya wanita menyeramkan itu tidak peduli mereka menyelesaikan ujiannya, dia masih membawa Yun sebelum membiarkannya jatuh sekaligus, menyebabkan Yun mati begitu dia menyentuh lantai. Saat Huang melihat ada tangga yang bisa dia ambil menuju atap, dia memanjatnya dan menemukan wanita menyeramkan itu, yang mencoba menikamnya. Untungnya Huang berpikir cepat dan melawan, berhasil membunuh wanita itu setelah beberapa perjuangan dan akhirnya mengakhiri semua ini. Beberapa waktu kemudian, peringatan bagi siswa yang hilang diadakan di auditorium. Ina tidak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa dan pergi mencari udara segar di atap, di mana dia terkejut menemukan lembaran kertas berisi rencana ujian. Ada juga kejutan yang lebih besar, foto Jiwon bersama keluarganya, mengungkapkan bahwa orang tuanya adalah wanita menyeramkan dan Kim sebagai penjaga. Berbicara tentang Kim, dia melompat ke arah Ina dari belakang dan menculiknya, menunjukkan bahwa dia telah bekerja dengan istrinya selama ini dan dia ingin melihat rencana mereka sampai akhir. Setelah mengikat Ina ke kursi, Kim mengisi auditorium dengan gas saat dia mulai berbicara melalui speaker. Dia mengaku sebagai ayah Jiwon dan dia senang semua orang tua kaya akhirnya mengetahui rasa sakit yang dia derita selama 2 tahun. Kemudian, dia memutar di layar panggung besar rekaman pembunuhan Jiwon yang dia temukan di teleponnya. Dia juga meminta si pembunuh untuk mengungkapkan dirinya. Sementara semua orang di auditorium panik kemungkinan berada bersama seorang pembunuh, terungkap bahwa orang yang membunuh Jiwon adalah Huang. Ternyata Huang dibayar oleh orang tua kaya untuk memberikan anak-anak mereka nilai yang lebih baik, dan itulah satu-satunya alasan Jiwon mendapat tempat ke-6. Dia menghadapkan Huang untuk memintanya memperbaiki keadaan atau dia akan menemui kepala sekolah, sehingga Huang bereaksi dengan membunuhnya. Semua ini telah dilihat oleh Beom, yang menonton alih-alih membantu, dan itulah mengapa sejak itu dia membayangkan Jiwon mengikutinya kemana saja. Di auditorium, Huang mendapati dirinya terpojok dan menjadi gila, mengambil kapak darurat dari dinding dan mengancam siapapun yang mendekat. Sebelum dia bisa menyakiti siapapun, Kim muncul dan membalas dendam dengan mengambil kapak dari Huang dan membunuhnya secara perlahan, mengabaikan permintaan maaf gurunya. Kilas balik Kim mengungkapkan bahwa dia telah membunuh penjaga asli sehingga dia dapat mengambil pekerjaan itu, yang berarti dia telah merencanakan ini sejak kematian Jiwon 2 tahun lalu. Melihat Kim ada di sana, Choi keluar dari auditorium dan menyelamatkan Ina.
Beberapa minggu kemudian, Ina memeriksa peringkat siswa dan senang melihat dia memenangkan tempat pertama. Tapi saat dia berbalik, wajahnya dan Jiwon menjadi satu, menyiratkan dia mungkin sudah kerasukan.